Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah teori organisasi yang berjudul pengukuran kinerja organisasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natasha Andriani dengan NIM E2A022262 dari Prodi Manajemen kelas A5 semester 4, Fakultas Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Pokok materi yang akan kita bahas di sini, pertama tentang proses kerja organisasi, dilanjutkan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi, lalu ada metode pengukuran, dan diakhiri dengan kesimpulan. Proses kerja organisasi. Proses kerja suatu organisasi merupakan serangkaian langkah atau langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi. Proses ini melibatkan berbagai fungsi dan departemen organisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Perencanaan adalah tahap awal di mana tujuan dan sasaran ditentukan dan strategi dirumuskan untuk mencapainya. Lalu implementasi atau pelaksanaan melibatkan penerapan rencana melalui koordinasi dan komunikasi yang efektif antara tim dan departemen. Lalu ada evaluasi, merupakan langkah terakhir di mana hasil pelaksanaan dibandingkan dengan tujuan awal untuk mengukur efektivitas dan mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan. Faktanya, banyak organisasi menerapkan berbagai alat dan metode untuk mengoptimalkan proses kerja mereka. Salah satu contoh di sini, perusahaan teknologi Google dan Microsoft telah berhasil mengadopsi metode untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka. Lalu ada perusahaan General Electric, merupakan salah satu perusahaan yang telah menggunakan Six Sigma untuk mengurangi cacat dan meningkatkan proses manufaktur. Materi kedua, tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi. Efektivitas organisasi dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah unsur-unsur yang berada di bawah kendali suatu organisasi seperti sumber daya manusia, budaya organisasi, struktur organisasi, dan teknologi. Sedangkan faktor eksternal mencakup unsur-unsur di luar kendali langsung organisasi seperti kondisi perekonomian, persaingan, peraturan pemerintah, dan perubahan sosial. Ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Pertama, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor internal yang sangat penting. Kualitas karyawan, termasuk keterampilan, motivasi, dan komitmen, sangat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi suatu organisasi. Lalu budaya yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan kepercayaan dapat meningkatkan kinerja. Lalu ada struktur organisasi merupakan faktor internal penting, yaitu struktur yang jelas dan efisien dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar departemen yang pada akhirnya meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Lalu mengadopsi teknologi terkini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membuka peluang baru untuk berinovasi. Perusahaan yang memiliki fleksibilitas dan kemampuan cepat beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan ekonomi cenderung bertahan bahkan berkembang dalam keadaan sulit. Lalu, terakhir adalah faktor persaingan yang ketat menuntut organisasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi. Perusahaan seperti Apple dan Samsung terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. Metode yang ketiga, metode pengukuran. Metode pengukuran adalah seperangkat teknik dan alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja, kualitas, dan hasil berbagai aktivitas suatu organisasi. Dengan pengukuran yang efektif, organisasi dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, menilai kemajuan terhadap tujuan yang ditetapkan, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Ada beberapa metode pengukuran yang tersedia, mulai dari kualitatif hingga kuantitatif, tergantung pada aspek yang diukur dan tujuan pengukuran. Salah satu metode pengukuran yang populer adalah Balanced Scorecard atau BSC yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton. BSC di sini mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif utama. Yang pertama ada keuangan, kedua pelanggan,
Ketiga, proses bisnis internal serta dan pembelajaran serta pertumbuhan. Lalu Six Sigma yang berfokus pada peningkatan kualitas dengan mengurangi cacat pada proses produksi. Six Sigma menggunakan alat statistik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan variasi proses sehingga menghasilkan produksi atau produk layanan yang lebih konsisten dan berkualitas lebih tinggi. Lalu ada metode Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan lain yang berfokus pada peningkatan kualitas secara keseluruhan di semua bidang organisasi. TQM menekankan partisipasi seluruh anggota organisasi dalam perbaikan terus-menerus pada proses, produk, dan layanan. Lalu ada indikator kinerja utama atau KPI, adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan organisasi atau individu dalam mencapai tujuan strategis. Ukuran KPI dapat diterapkan di berbagai tingkat organisasi, mulai dari tingkat individu hingga departemen dan seluruh perusahaan. Lalu ada metode pengukuran dan analisis prediktif berdasarkan data besar yang juga semakin memungkinkan organisasi mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar secara real time, sehingga memungkinkan mereka mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Kesimpulan dari materi ini, yaitu pengukuran kinerja organisasi adalah proses pengevaluasi efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis informasi yang berkaitan dengan berbagai aspek operasi organisasi. Pendekatan yang umum digunakan mencakup balance scorecard yang mengevaluasi kinerja dari 4 perspektif, pertama keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Indikator kinerja utama atau KPI juga digunakan untuk mengukur pencapaian spesifik terhadap tujuan strategis. Pengukuran kinerja membantu organisasi mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta peluang untuk perbaikan dan pengembangan. Dengan terus memantau kinerja, organisasi dapat menyesuaikan strategi dan operasi mereka agar tetap kompetitif dan merespon perubahan lingkungan. Pengukuran yang efektif juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta memungkinkan manajemen mengambil keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan data. Baik, sekian presentasi saya untuk bab ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.